Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang di podcast MAT atau podcastnya Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Yang di sini kita akan bahas apapun yang terkait dengan Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Nah, pada kali ini kita akan topiknya membahas terkait dengan prodinya sendiri. Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Yang di sini kita akan melihat tentang bagaimana sih atau apa sih maksudnya filosofi dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS, bagaimana kualitasnya sehingga teman-teman bisa tertarik ya untuk join di sini. Bagaimana kualitasnya, habis itu programnya apa saja dan nanti kualitas SDM dan lain sebagainya. Kita akan bongkar-bongkaran nanti di sini bersama siapa? Dengan Kaprodinya, Pak Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jangan malas. Ya, tepuk tangan. Oke, berikutnya dengan Bu Sekprodi. Oke, mau tepuk tangan nih? Tepuk tangan. Jangan malas. Oke, ya teman-teman. Tapi sebelum kita, Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai nanti ada perkenalan juga. Saya nggak akan sebut karena beliau sendiri akan memperkenalkan diri sendiri. Oke, tapi sebelum kita mulai, mari kita buka ini ya maskernya terlebih dahulu. Ben ketok ganteng lan ayune ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama langsung perkenalan dulu kepada Pak Kaprodi. Monggo Pak Kaprodi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Khalid. Saya sebagai Kaprodi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Mulai tahun 2021 insya Allah hingga tahun 2024. Salam sehat dan sukses. Sehat, mantap. Salam sehat dan sukses. Oke, berikutnya kepada Bu Sekprodi. Yuk, monggo Bu Sekprodi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Nih saya mendampingi Pak Khalid untuk periode ini. Nama saya Nukti Faizia sebagai Sekprodi Pendidikan Matematika. Oke, mantap. Oke, ini di sini ada Pak Khalid sebagai Kaprodi di sini sebagai Kaprodinya dan ada Bu Nukti sebagai Sekprodinya. Sebenarnya di Prodi ada berapa orang? Di Prodi ada Bu Kristina ya? Bu Kristina, ada Pak Adi selaku Bu Kristina selaku unit penjaminan mutu. Dan Pak Adi sebagai Kepala laboratorium. Kepala laboratorium. Tapi di sini kita hanya mengundang beliau berdua, yaitu Kaprodinya dan Sekprodinya. Nah, pertama kita bahas sejarahnya dulu deh. Sejarah Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Beripun Pak Kaprodi, secara singkat aja. Nah, jadi awalnya prodi kita ini berdiri di tanggal 9 Maret tahun 84 ya, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Namun sebelumnya ini namanya masih jurusan Matematika di tingkat sarjana muda itu pada tanggal 26 April tahun 79. Berarti kira-kira sudah 43 tahun. Waduh. Lebih tua prodi kita ya daripada kita sendiri Iya, ya. saya sangat muda. Yo. Gitu Pak Noval. Jadi ya Itu lumayan berarti sudah lumayan ini ya, lumayan dewasa 43 ya. Dan berpengalaman. Dan berpengalaman. Mantap. Saya suka yang berpengalaman. Yang berikutnya ini Pak Khalid. Tentunya semua lembaga itu punya visi. Nah, visinya kita tuh apa? Visinya kita. Nah, kalau visi prodi kita yang terbaru itu menghasilkan calon pendidik matematika yang memiliki nilai-nilai Islami, kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan matematika abad 21 yang berbasis kearifan lokal. Gitu. Oke, berarti nanti Suara saya masih mahasiswanya jelas nggak sih? Oh, jelas Pak Dimas. Jelas? Ya? Oke. Oke. Ini podcast podcast ngobrol antara yang di belakang dan di depan ini oke saja. Kayak Deddy Kobusir. Iya, Deddy Kobusir gitu. Jadi saya Deddy cuman kurang botak gitu aja ya. Nah, apa namanya? Itu kan tadi visinya. Nah, harapannya tuh nanti lulusannya kayak gimana? Yang pengen diharapkan tuh. Nah, yang pertama lulusannya selain jelas yang pertama harus dia memiliki kompetensi matematika yang bagus. Nah, matematika ini sangat relate sekali dengan pemecahan masalah. Nah, jadi pemecahan masalah matematika ini tentu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam permasalahan kita. Kemudian yang kedua, harapannya juga selama mengikuti perkuliahan, selama studi di sini, mahasiswa juga dibekali untuk mempelajari nilai-nilai keislaman nih, karena barangkali masih banyak mahasiswa yang selama kuliah itu mungkin nilai-nilai keislamannya kurang, sehingga di sini banyak sekali wadah untuk menambah
ilmu pengetahuan terkait keislaman dan tentu saja kemuhammadiyahan, baik dari segi mata kuliahnya maupun ormawa dan lain-lainnya. Begitu. Kemudian nanti juga ada wadah-wadah tersendiri untuk mahasiswa mengembangkan minat dan bakat. Begitu. Jadi nanti keluar dari sini mahasiswa selain memiliki kemampuan akademik pemecahan masalah matematis yang bisa diterapkan ke depan sehari-hari, juga memiliki keterampilan lain nih Pak Noval ini. Gitu. Oke. Kalau wawasannya berarti tetap global ya? Wawasannya tetap global meskipun dia harus memiliki nilai-nilai yang kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal, tetap bijak dengan kearifan lokal. Oke. Pertanyaan nih, ini harus dijawab sama Pak Kulit. Ya. Kira-kira apa sih keunggulan kita mungkin maksudnya gini, apa sih yang membedakan antara kita dengan, kan prodi pendidikan matematika banyak ini. Ya. Nah, swasta, kita bahasnya swasta ya, kita bahasnya swasta teman-teman. Nah, apa sih yang kira-kira membedakan mungkin dari akreditasinya mungkin? Bagaimana tuh? Nah, yang pertama dari akreditasinya, kita patut berbangga bahwa Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta saat ini menjadi the one and only pendidikan matematika dengan akreditasi unggul. Mantap sekali. Oke. Ya, ini perjuangan Bapak Ibu dosen, kemudian perjuangan mahasiswa juga sangat membantu di sejak kapan tuh Pak Kulit? Per tahun 2021 Pak. Per tahun 2021. Ya, per tahun 2021. Begitu. Nah kemudian yang paling ciri khas mungkin ya dibandingkan dengan prodi pendidikan matematika lainnya mungkin di swasta maupun negeri, di tempat kita itu ciri khasnya yang pertama ada ini mata kuliah ilmu ukur segitiga bola. Jadi mata kuliah ini nanti akan membahas atau menentukan waktu sholatnya itu kapan matahari itu persis berada di atas kita, kemudian kapan waktu Idul Fitri, kemudian kapan letak matahari itu persis di atas Ka'bah dan lain sebagainya. Kemudian mata kuliah yang kedua mungkin ya yang tidak banyak dimiliki oleh prodi pendidikan matematika lainnya itu ada mata kuliah praktikum pembuatan alat peraga. Nah, jadi seperti yang kita lihat di meja ini merupakan produk mahasiswa kita nih. Nah, memang strukturnya ada di semester 7, tetapi biasanya mahasiswa banyak juga yang mengambil mata kuliah ini di semester 5. Begitu, produknya tidak hanya alat peraga yang manual ya, yang fisik seperti ini, tapi juga yang basisnya digital. Begitu, Pak. Oh, mantap. Jadi kalau saya simpulkan tadi dari akreditasi kita udah tunggul teman-teman, the one and only di lingkungan PTM, PTMA, betul? Betul. Mantap kita. Yang berikutnya kita punya mata kuliah IUS bola. Nah, itu tadi yang sampaikan bahwa mata kuliah ini penting buat teman-teman kalau misalnya tertarik terkait dengan perkembangan matematika di Islam. Nah, salah satu buktinya adalah itu. Nah, ingin tahu lebih nanti bisa masuk ke sini. Yang berikutnya adalah terkait dengan apa tadi? Media pembelajaran Pak ya? Pembuatan alat peraga. Pembuatan alat peraga. Oh, maaf. Pembuatan alat peraga. Ini teman-teman bisa lihat ini. Beberapa di sini adalah produknya mahasiswa kita. Nah, teman-teman nanti akan fasih dalam membuat alat peraga itu, matematika yang akan misalnya seperti itu. Nah, terus kebetulan saat ini di belakang kita nih, ini semuanya alat peraga hasil karya mahasiswa kita. Mantap. Nah, dan makin kelihatan ya produknya mahasiswa kita kayak gimana. Nah, teman-teman harus cek tuh nanti ketika di sini. Nah, tadi kan Pak Khalid menyebutkan kita akreditasinya unggul, ya. Oke? Nah, akreditasi unggul itu faktornya banyak Pak, sepahaman saya. Itu ada dari mahasiswa, alumni, fasum, fasilitas umum ya, dosen. Nah, itu diakumulasi menjadi nilai poin pada akreditasi. Nah, kita akan langsung bahas dulu ke poin pertama, yaitu terkait dengan kemahasiswaan. Nah, di sini ada Bu Nukti yang gaweane dil-dilan karo mahasiswa ya. Urusannya curhatane mahasiswa ya aneh Bu Nukti. Kayak catatannya beliau banyak nih. Monggo Bu Nukti. Kira-kira apa yang bakal didapatkan mahasiswa nih ketika mereka nanti teman-teman join ke sini? Ya, bagi teman-teman yang join ke sini menjadi keluarga kita, keluarga besar pendidikan matematika FKWMS, nanti tentu saja kita akan kuliah. Ya. Anda akan dapat layanan akademik, kuliah, ya semua mata kuliah tentang matematika dan yang mendukung tentang itu dengan segala fasilitas yang ada, dengan kelas yang lengkap, dengan ya fasilitasnya insya Allah kita punya lengkap ya. Dari ya secara fisik ada AC, LCD dan lain-lain, saya kira itu fasilitas standar yang mesti kita punya dan kita sudah punya. Nah, kemudian ada laboratorium pendidikan matematika, ada lab komputer, kemudian ada, nah ini mungkin ada yang bisa kita bilang bisa kita unggulkan. Kita unggulkan. Jadi kita punya bengkel untuk
workshop alat peraga tadi. Jadi kita punya sendiri. Jadi ada mata kuliah. Luar biasa, alat-alat kita itu. punya bengkel loh. Kita punya alat-alatnya sendiri, gergaji dengan segala macam apapun bentuknya dan segala alat-alat perbengkelan yang akan digunakan untuk membuat alat peraga itu kita sudah punya dengan ruangannya sudah punya dan saya kira cukup memadai, cukup luas untuk mahasiswa bereksplorasi membuat alat peraga yang baik dan efektif untuk diterapkan di sekolah. Nah, selain akademik, mahasiswa juga akan dapat beberapa wadah yang bisa mereka join untuk pengembangan bakat mereka, juga mengembangkan life skill mereka. Jadi ada ormawa yang sifatnya universitas. Nah, ya seperti BEM, seperti taekwondo dan mahasiswa kita ada yang join sana kan. Banyak ya? Kayak banyak. Yang paduan suara itu ada tuh. Paduan suara sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Luar biasa. Pak Suci, Pak Suci. juara nasional itu. Taekwondo juara nasional 2. Iya. Kita dapat itu. Pak Suci. Juga organisasi yang sifatnya di dalam atau prodi di HMP. HMP juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan seminar. Sebentar Bu Nukti, HMP itu apa? Mungkin ada yang nggak tahu HMP itu apa. Himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa, organisasi mahasiswa ya. Khusus prodi. Oke, lanjut. Khusus prodi. Tadi kan ada yang sifatnya universitas, juga ada yang fakultas, gitu. Dan ada yang sifatnya prodi, keprodian ya. HMP, pendidikan matematika dan banyak sekali aktivitas di sana. Jadi teman-teman bisa mengembangkan soft skill mereka tentang kepemimpinan, tanggung jawab, komunikasi, pemecahan masalah secara langsung dan itu kira kalau kita sudah lulus kuliah dari manapun, selain kita punya modal nilai, transkrip dan ijazah, saya kira life skill atau soft skill itu adalah penting. Jadi diantaranya bisa dikembangkan di HMP Pendidikan Matematika. Mantap. Oh, ada lagi ya, Manova? Oh, ada lagi. Ada bakat-bakat yang bisa kita kembangkan. Kemen. Terus? Misalkan writing club. Jadi kita punya writing club nih, teman-teman yang suka nulis. Writing club. Suka nulis. Ada wadah tersendiri namanya Matematik Writing Club. Jadi kita bisa belajar menulis di sana untuk ada nulis esai, ada nulis PKM. Itu bisa di situ dan alhamdulillah beberapa mahasiswa kita juga mendapatkan prestasi. Mantap. Oke, lanjut. Selain itu Olimpiade. Club dari Matematik Olympiad Club. Jadi klub yang wadah klub untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa kita untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang sifatnya itu akademik matematika atau olimpiade matematika. Nah, di PT perguruan tinggi sendiri itu kan ada olimpiadenya. Sekarang namanya KN ya. Kompetisi nasional untuk perguruan tinggi. Dan di tahun 2017-18 kita kemarin mahasiswa kita sudah sampai jadi finalis di tingkat nasional. Mantap. Ini kita masih terus meningkatkan. Terus berkembang ya kita ya. Terus untuk terus komunikasi terus melakukan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan itu terus untuk supaya kita dapat mengikuti kompetisi itu. Mantap. Tambah prestasi lagi. Nah, terus apa lagi ya, Pak? Entrepreneur. Teman-teman yang punya usaha sebesar atau sebesar apapun usahanya, ada wadah namanya Matematik Entrepreneur Club. Jadi klub itu nanti bisa mengasah atau meningkatkan apa yang sudah dipunyai, bisnis yang teman-teman punyai, bagaimana dikembangkan dengan baik. Dan kita punya mentor yang luar biasa. Mentor kita itu dosen matematika tapi juga sekaligus pengusaha. Namanya Pak Dimas dengan usahanya namanya Pak? Ayam geprek ada. Banyak sekali. Kemudian mie ada percetakan ada. Dan desain dan jadi banyak sekali. Terus ngapain dia jadi dosen? Media sosial konsultan. Mantap jadi, ya. Pakar dan praktisi kita hadirkan untuk Matematik Entrepreneur Club dan ini 2 tahun berturut-turut kita dapat juara nasional. Kompetisi Luar biasa. Mahasiswa kita 2 tahun berturut-turut dan kita dapat prestasi untuk itu. Nah, kira-kira itu Pak Novo. Mantap. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau nanti misalnya mau kalau bisa gabung di sini, nanti lulus alternatifnya banyak, nggak cuma jadi guru saja. Tapi guru yang memiliki kemampuan entrepreneur itu penting sekarang. Di skill abad 21 penting itu. Habis itu juga memiliki skill-skill yang lain yang dilengkapi di ormawa-ormawa yang kita miliki. Gitu ya kira-kira. Nah, oke.
Itu tadi udah tuh, secara nggak langsung juga Bu Nukti juga menjelaskan fasilitas umum. Itu yang tadi sebenarnya pengen saya tanyakan ke Pak Khalid. Tapi nanti Pak Khalid nambahin aja. Nah, sekarang kita nanya ke Pak Khalid terkait dengan dosen. Nah, dosennya di sini tuh bagaimana sih? Kualifikasinya, terus ya segala hal ya yang pengen tahu. Coba Pak Khalid, Pak Khalid. Nah, baik dari segi dosen Pak Noval, kita sifatnya merata ya mungkin kalau dari segi usia. Kalau dari Bapak Ibu senior itu kalau kita lihat dari jabatan akademiknya nih, kita punya 2 guru besar. Kemudian Bapak Ibu dosen dengan studi terakhirnya doktor, itu ada 7 orang. 7 orang saat ini. Kemudian yang sedang studi doktor itu ada 9 orang. 9 orang. Nah, jadi mungkin harapannya dalam 2-3 tahun ke depan kita sudah panen doktor nih. Amin, insyaallah. Gitu. Dan sekitar 80% Bapak Ibu dosen kita sudah bersertifikasi pendidik. Ya, mantap. Gitu Pak Noval. Dan insya Allah Bapak Ibu dosen semuanya baik-baik banget. Sangat humanis, mendukung mahasiswa untuk yang pertama cepat lulus ya, misalnya dari segi penulisan skripsi, kemudian untuk mata kuliahnya juga sangat membantu banget di kelas nih, begitu. Kemudian Bapak Ibu dosen juga relatif ya selain mensupport itu kemudian baik juga mengarahkan sifatnya ya, jadi tidak mahasiswa dibiarkan begitu tidak, tapi tetap diarahkan dan didampingi, begitu. Kalau dari kualifikasi, mungkin saya bisa menambahkan sedikit Pak Khalid. Kalau kualifikasi kepenulisan, ke authorship, publikasi, nah bisa dibilang 95% dosen matematika itu berkualifikasi authorship internasional. Kenapa? Kenapa saya bilang kita? Karena saya juga di sini, dosen sini. Jadi kita itu sudah memiliki namanya ID Scopus, teman-teman. Apa itu Scopus? Scopus itu adalah database-nya publikasi internasional yang diakui dan salah satu yang top gitu. Jadi Pak Khalid, Bu Nukti, saya dan banyak lagi dosen di sini sudah berkualifikasi authorship internasional gitu ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Di sini dosennya gini-gini, ya. Perlu diralat kayaknya Pak, tidak 95% tapi 100% sekarang. Oh 100% sekarang? Iya. Oh iya 100% ya. Oh iya. 100%. Sorry lali sudah 100% udah terupdate tuh 100%. Oke mantap. Berarti itu kualifikasi dosen sudah nggak perlu ditanyakan. Insya Allah kita sudah oke, sudah mantap siap ngajar dan kita sudah berkualifikasi yang baik-baik. 2 profesor itu dan semua pengalaman dosen sudah sangat mumpuni untuk mengajar dan mendampingi teman-teman selama belajar di Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Nah, berikutnya nih terkait dengan mungkin tadi fasumnya ada yang mau ditambahi Pak Khalid, mungkin masjid atau perpustakaan. Kalau dari fasum secara fisik kita yang paling baru banget nih Pak Noval, kita punya yang namanya editorium. Editorium. Jadi, terbesar Jawa Tengah. Dan mungkin termahal. Saya yakin itu termahal. Iya, lokasinya ada di Jalan Adi Sucipto. Nah, itu nanti kalau teman-teman biasa sering lewat Jalan Adi Sucipto antara Colomadu ke arah Manahan, itu nanti posisinya ada di selatan jalan. Kemudian di kampus 1 maupun di kampus 2 juga sudah memiliki masing-masing masjid. Ya, memang untuk yang di kampus 1 karena memang ini kampus utama dan mungkin lebih tua ya dibandingkan lokasi kampus yang lain. Tentu lokasi masjidnya juga masih di lantai 2, tapi tetap besar. Kemudian yang paling baru itu masjidnya ada di kampus 2 Pak Noval. Itu bagus banget itu. Itu bagus banget. Okay. Mantap. Terus banyak sekali fasilitas olahraga banyak. Fasilitas olahraga ada. Ada sepak bola. Ada basket, iya banyak sekali. Terus kemudian Pak Noval, kita tidak hanya fasilitas itu saja, ada satu lagi fasilitas namanya PESMA, pesantren mahasiswa. Nah, oh iya betul. Selain menampung mahasiswa yang memang katakanlah tidak ngekos ya, tapi dia mau tinggalnya di PESMA, pesantren mahasiswa. Jadi nanti dia selain mempelajari mata kuliah matematika, dia tinggal di PESMA itu juga punya tugas-tugas terkait keislamannya. Begitu. Nah, di situ nanti dia tidak hanya bergaul dengan teman sesama lokal Indonesia. Jadi banyak banget mahasiswa kita yang dari luar negeri, misalnya Malaysia, Thailand, kemudian daerah sana mana? Sudan, ya, Palestina. Gitu. Jadi itu dormitory berasa internasional. Ya, pesantren internasional. Iya, namanya memang pesantren internasional. Mantap. Nah, menambahkan itu dulu mungkin Pak Noval. Jadi untuk di semester 1 ada mata kuliah agama, kemudian di semester 2 ada mata kuliah ibadah muamalah, semester 3 nanti
Islam dan IPTEX. Jadi mahasiswa perlu mengetahui nih apa kaitannya Islam sebagai agama kita, kaitannya dengan IPTEX, bagaimana peran Islam ke IPTEX, gitu ya. Terus kemudian di semester 4 mahasiswa mendalami mata kuliah kemuhammadiyaan. Nah, tapi khusus mata kuliah di semester 1 dan 2 ini mereka tidak tatap muka di kelas atau klasikal. Mereka harus menginap. Kalau luring dulu ya, itu harus menginap di pondok, namanya Pondok Sobron. Menginapnya 3 malam saja untuk mengganti total durasi pertemuan tatap muka selama 1 semester. Mantap. Sehingga kurang lebih dalam 1 tahun di semester 1 dan semester 2 mahasiswa menginapnya kurang lebih 6 malam. Di semester 1 3 malam, semester 2 3 malam. Oke, mantap. Nah, sebelum nanti saya sebenarnya banyak yang pengen saya tanyakan nih. Nanti ada mata kuliah, proses perkuliahannya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke situ, alumni, saya mau bahas alumni nih kira-kira. Menurut Pak Khalid Bunukti, luaran kita dalam konteks alumni itu bekerjanya di mana saja? Contoh yang top of mind gitu kira-kira. Bunukti ya? Sebagai pakar mahasiswa. Pakar mahasiswa. Mau Bunukti? Ya, baik. Di sektor mana saja? Di sektor mana saja. Yang pertama kita mungkin bisa lihat bahwa alumni produk yang sesungguhnya yang kelihatan ini satu ini Pak Khalid, ini ada alumni kita. Mantap. Sebagai dosen ya? Sebagai dosen dan sekarang jadi kaprodi gitu. Mantap. Tangannya kurang keras nih. Males. Oke, terus. Ada banyak lagi alumni kita yang menjadi dosen di dalam maupun di luar ya. Di dalam seperti tadi kita sebutkan Pak Dimas itu dosen di dalam, Bu Jeki gitu juga, Bu Sri Rezeki itu alumni kita yang studinya di Belanda, S2-nya di Belanda dan sekarang sedang studi di Malaysia untuk program doktoralnya. Kemudian ada Pak Waloyo alumni kita yang sekarang sedang studi di Hungaria. Untuk S3. Ada lagi Pak Pujianto yang S2 dan S3-nya di Amerika yang sekarang masih menempuh studi di sana ya. Dapat beasiswa Fulbright. Mantap. Terus kemudian ada juga alumni yang menjadi dosen tapi bukan di tempat kita, bukan di UMS, jadi di Mbak Diana itu di Unisula. Terus apa lagi Pak Khalid? Pak Yopi di UNY. Kemudian ada yang di Universitas Tidar ya, Mas Megita itu, dan Mas saya kira Aziz. masih banyak lagi yang menjadi dosen. Kemudian ada juga yang jadi pejabat, Bang. Jadi pejabat di PLT Direktur PPG. Nah, PPG apa itu? Itu sejenis untuk program profesi guru. Wah, jadi kalau misalnya lulus dari sini untuk jadi profesional masuk program PPG. Nah, itu yang ngurus siapa namanya Pak tadi? Pak Ismail. Pak Temu Ismail. Nah, itu Kaprodi. Mantan mahasiswa kita, alumni kita ya. Sebut mantan. Oh, sorry, maaf. Alumni kita. Maaf. Oke, alumni. Ya. Kemudian ada lagi yang banyak yang kerja di bank, jadi banyak sekali. Terus kemudian ada yang jadi wirausahawan, entrepreneur gitu. Di antaranya tadi Pak Dimas yang kita sebutkan di awal tadi, bisnisnya banyak sekali. Kemudian ada yang kalau ada apa sih kemarin terkenal martabak Queen dan bakso Keraton itu di Medan itu juga alumni kita yang punya itu, dan tentunya yang jadi guru banyak sekali, PNS maupun guru swasta. Ya, mantap. Jadi bisa dilihat tadi yang dijelaskan Bu Nukti bahwa alumni kita tuh memiliki, jadi gini, lulusan kita tuh bekerja di nyaris banyak sekali sektor. Perbankan juga banyak ya? Oh iya, ada. Perbankan juga banyak gitu. Artinya bahwa tidak hanya fokus menjadi guru, ada yang jadi entrepreneur, perbankan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita membahas proses perkuliahan selama pandemi ini, Pak Khalid. Tentu proses pandemi ini menyedihkan, cuman maksudnya kita tetap harus mengadaptasi dengan proses kondisi seperti ini. Nah, Pak Khalid, proses perkuliahan kita bagaimana nih selama pandemi? Selama pandemi kurang lebih 2 tahun terakhir ya, kita pembelajarannya masih full daring. Jadi mahasiswa kita layani selain di LMS, kita juga melayani mahasiswa via tatap muka, baik via misalnya Zoom atau Google Meet ya, web meeting lah untuk memfasilitasi mahasiswa. Kemudian masih banyak Bapak Ibu dosen yang selama pandemi itu juga produktif untuk membuat konten-konten mengajar. Konten-konten mengajarnya juga disampaikan, diunggah di YouTube-nya Bapak Ibu dosen. Kemudian karena begini ya Pak Noval, kalau matematika itu kan kaitannya erat sekali dengan pemecahan masalah. Bahkan begini, ada keuntungan kalau
saat ini konten-konten Bapak Ibu dosen itu diunggah di YouTube. Jadi kalau mahasiswa mungkin dulu pada saat luring sebelum pandemi, misalnya dia kuliah di kelas, kemudian ada beberapa poin yang tidak dia pahami, Yang miss ya? ya dia miss gitu. Mungkin barangkali mau tanya ke Bapak Ibu dosen, takut, padahal sebenarnya Bapak Ibu dosen baik-baik banget ya. Sungkan. Nah kalau selama pandemi Bapak Ibu dosen sudah mengunggah kontennya di akun YouTube masing-masing, itu kita bisa mengulang berkali-kali nih Pak Noval nih. Jadi untuk pembelajarannya bisa lebih matang dan ditangkap mahasiswa. Mantap. Gitu. Nah tapi mulai semester depan, semester genap, insya Allah kita mulai luring secara bertahap. Begitu. Udah mulai luring ya. Mantap. Jadi nggak capek nongkrong di depan laptop atau meripati abang. Nah, besok kita udah mulai luring. Tapi bertahap. Bertahap. Dan terus Bertahap. dievaluasi. Oke. Nah masih di sini nih Pak Noval. Bagi saya pesan ke mahasiswa nanti untuk persiapan semester genap, tolong saat kuliah semester genap nanti tetap jaga prokes yang ketat. Jaga prokes. Jadi mahasiswa menjaga, Bapak Ibu dosen menjaga, kita semua saling menjaga agar kita tercipta pembelajaran atau perkuliahan luring yang nyaman dan aman. Kalau gini Pak Kulit, kira-kira ada nggak beasiswa itu yang mensupport teman-teman nanti untuk bisa join ke kita? Banyak banget. Banyak banget ya, banyak banget. Saking banyaknya ini kayaknya saya harus buka dokumen dulu Buka nih. Harus sambil dokumen. baca. Buka dokumen sambil baca. Sayangnya saya agak lupa nih. Ini maksudnya Saya dulu. bantu dong, Jangan wah, mantap, monggo. Mantap. Oke. Baik, untuk beasiswanya ini banyak banget. Nah, jadi dari ini dibagi dua ya Pak, dari mahasiswa, mohon maaf, beasiswa untuk mahasiswa baru sama beasiswa untuk mahasiswa ongoing. Nah, jadi mahasiswa yang sudah kuliah mungkin di awal pakai biaya mandiri, kemudian bisa mendaftar beasiswa yang ongoing. Untuk mahasiswa baru ini nanti ada beberapa beasiswa, misalnya KIP kuliah, KIP ya? ada Hafiz Itu program Al-Quran. pemerintah itu ya KIP ya? Ya, betul. Oke, terus. Ada BUUMS, itu juga ada beasiswa internasional UMS, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, BKAD. Kemudian yang Tunas Unggul Muhammadiyah dan Daerah. Mantap. Khusus kader-kader Muhammadiyah. Kemudian mahasiswa yang ongoing nih Pak, yang sudah terlanjur kuliah, misalnya pakai biaya mandiri, dia bisa mendaftar beasiswa Ormawa, Lazismu, oke. Ikatan Alumni. Jadi alumni-alumni kita itu memberikan beasiswa untuk mahasiswa kita. Mantap, betapa pedulinya alumni betul. kita itu. Terus Itu parameternya gampang, berarti alumni kita sukses. Ya, betul sekali. Alumni Mau kita ikutan sukses. Mantap. Waduh, kayak sukses. iklan apa, Boy? Berarti harus kita join. sukses. Berarti Oke, harus- lanjut. Berarti harus join ke kita. Harus join ke kita. Ya. Terus ada lagi beasiswa penulisan tugas akhir dan beasiswa Yayasan Toyota Astra. Toyota Astra. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya? Ya masih banyak lagi ini yang saya ambil yang update beberapa tahun Highlight-nya. terakhir aja. Oke. Mahasiswa kita yang dapat beasiswa BI Pak. Banyak BI sekali. ya banyak sekali ya. Bank Indonesia. Oke, mantap. Dan dari situ teman-teman harusnya tidak ragu lagi untuk kuliah di sini di Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS karena teman-teman banyak supportnya, terutama dari bagian pendanaan itu tadi. Nah, teman-teman bisa akses beasiswa-beasiswa tersebut gitu ya. Nanti cek aja di link UMS. Oke. Berikutnya, nah ini terakhir nih Bapak Ibu, Pak Kaprodi dan Bu Nukti ini. Last statement, kenapa sih mereka harus atau menjadi bagian dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS itu kenapa tuh? Benukti dulu. Bu Nukti dulu. Oh, mungkin teman-teman yang bisa teman-teman highlight bahwa prodi kita itu sangat mendukung program MPK, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi banyak sekali program yang dibuat oleh Pak Mas Menteri ya. Dan teman-teman di mahasiswa kita itu banyak sekali yang join ke kampus mengajar, studi independen, magang, terus KMMI, KBMI dan lain-lain itu banyak sekali dan mungkin kita bisa bilang UMS ini angka yang mahasiswa kita yang keterima dalam program MPKM itu termasuk angka yang baik, signifikan di antara kampus-kampus yang lain. Jadi bisa memanfaatkan kesempatan itu. Apa yang didapat selain pengalaman, juga kita dapat konversi SKS. Jadi Nah, itu penting itu. konversi SKS. Penting. Ada yang 4 SKS, bahkan ada yang 20 SKS. konversi dan itu 20 bisa kita SKS. bilang mempercepat kelulusan ya Pak ya, mendukung percepatan kelulusan untuk mahasiswa di tempat kita. Gitu. Mantap. Pak Khalid. Nah,
kalau dari Pak Khalid, tentu yang pertama kita harus mengingat kembali bahwa Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta saat ini menjadi the one and only program studi pendidikan matematika di PTMA Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang terakreditasi unggul gitu. Terus kemudian dari Bapak Ibu dosen, banyak sekali Bapak Ibu dosen sudah berpengalaman ya, selain bergelar doktor banyak, kemudian profesor juga ada. Saat ini juga kita punya 9 Bapak Ibu dosen yang sedang studi S3, sehingga harapannya 2-3 tahun ke depan kita menambah atau panen jumlah Bapak Ibu dosen bergelar doktor sehingga menambah pengalaman dan tentu saja menunjang perkuliahan. Kemudian Bapak Ibu dosennya nih dari segi pribadinya humanis sekali nih Pak Noval. Bapak Ibu dosen sangat pengertian dan mendampingi mahasiswa. Kemudian dari segi fasilitas kita punya beberapa gedung yang memfasilitasi mahasiswa untuk berkegiatan baik seni dan olahraga. Kemudian untuk kegiatan keislaman juga kita punya masjid-masjid begitu. Kemudian PESMA tadi juga kita punya banyak banget pokoknya nggak rugi banget, nggak rugi gitu aja sih. Oke, mantap. Jadi itu teman-teman, itu yang bakal kalian dapat ketika kalian join di sini di Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Selain akademik, non akademiknya juga akan mumpuni. Selain itu kualitas prodinya juga tadi saya tegaskan lagi yang disampaikan Pak Khalid, the one and only. Yang terakreditasi unggul dari semua prodi pendidikan matematika ya FKIP se-Muhammadiyah dan Aisyah gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan salah tuh bisa di sini. Oke, gitu. Thank you Pak Khalid, Bu Nukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.